Nah, baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai minimisasi rangkaian logika dasar menggunakan pos standar. Nah, sebelum itu, kita akan masuk dulu ke aplikasi Tinkercad melalui website yaitu www.tinkercad.com. Yang kemudian kita akan melakukan login terlebih dahulu, yang selanjutnya akan masuk ke dalam dashboard dari Tinkercad. Kemudian pada Tinkercad ini akan diberikan beberapa jenis-jenis percobaan, yang dimana kita akan memilih bagian sirkuit ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik sirkuit ini, kemudian kita akan memulai create a new circuit. Nah, pada klik new circuit ini, kita akan membuat percobaan yang pertama, yaitu percobaan gerbang bebas. Nah, pada percobaan gerbang bebas ini, kita menggunakan beberapa alat tambahan, yaitu yang pertama, ada papan rangkaian. Nah, kita kemudian tarik dan letakkan di area kerja. Selanjutnya itu ada power supply yang kita letakkan di area kerja juga. Selanjutnya itu kita di sini menggunakan 3 IC, yaitu IC OR, AND, dan IC NOT. Untuk IC OR itu yaitu IC 74HC32 yang merupakan IC OR. Kemudian kita menggunakan juga IC 74HC04 yang dimana ini merupakan IC dari NOT, dan kemudian yang terakhir itu IC 74HC08 yang merupakan IC dari AND. Selanjutnya itu kita juga menggunakan satu buah resistor, dan selanjutnya itu kita menggunakan satu buah lampu LED yang warnanya kita bisa pilih, dan di sini saya akan menggunakan warna putih. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan meletakkan 3 IC ini di atas papan rangkaian. Kita bisa amati bersama-sama. Yang pertama itu kita akan meletakkan IC 74HC32 ini pada bagian kiri papan. Selanjutnya untuk IC 74HC04 kita akan pada tengah-tengah, dan untuk IC 74HC08 itu akan diletakkan pada bagian kanan papan rangkaian. Nah, apabila sudah terpasang seperti ini, kemudian kita pasangkan untuk ini power supply ini ke papan rangkaian. Nah, untuk power supply ini, untuk kutub positifnya yang akan disambungkan ke papan rangkaian, saya menggunakan kabel berwarna merah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kutub yang negatif itu saya berikan warna hitam dan disambungkan ke bagian kutub negatif papan rangkaian. Seperti ini. Nah, setelah ini sudah, selanjutnya kita akan pasangkan kabel kembali, yaitu kabel merah, yaitu untuk kutub positifnya kita pasangkan pada bagian VCC atau kutub keempat atau pin ke-14 dari masing-masing IC, seperti yang kita lihat, seperti yang dapat dilihat pada video. Kita pasangkan kabel-kabel ini pada masing-masing IC. Nah, apabila kita sudah selesai menghubungkan pin ke-14 dengan kutub positif, selanjutnya kita hubungkan pin ke-7 atau ground dari masing-masing IC ke bagian kutub negatif dari papan rangkaian. Nah, di sini pada saat menghubungkan pin ke-7 atau ground ke papan rangkaian itu, saya menggunakan kabel berwarna hitam.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan lampu LED pada papan rangkaian seperti ini. Kemudian, untuk resistor itu kita pasangkan juga di bawah lampu LED, di mana untuk letak dari resistor ini terletak sejajar dengan katoda, dan di mana nantinya akan diberikan kabel, yaitu kabel yang saya akan gunakan yaitu berwarna hitam juga. Ini saya akan sambungkan terlebih dahulu. Kemudian pada bagian terminal 1 dari resistor ini akan dihubungkan ke bagian kutub negatif dari papan rangkaian seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian dari anoda ini akan saya berikan kabel berwarna hijau, yang dimana nanti akan dihubungkan dengan output 2 dari IC 74HC08. Nah, seperti ini. Nah, setelah rangkaian ini jadi, dengan menghubungkan power supply, LED, dan resistor ke papan rangkaian, selanjutnya kita akan melakukan penghubungan antara IC-IC, yang dimana di sini akan menghubungkan IC 74HC32, IC 74HC04, dan IC 74HC08. Dimana pada kali ini di sini saya pertama akan menghubungkan IC 74HC32 dengan IC 74HC04, yang dimana pada IC ini saya akan menggunakan kabel berwarna biru muda. Itu yang pertama. Untuk input 1A akan dihubungkan dengan output 1 dari IC 74HC04 seperti ini. Untuk selanjutnya itu, untuk input 1B akan dihubungkan dengan input 2 pada IC 74HC04 dengan menggunakan kabel berwarna putih seperti ini. Berwarna putih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menghubungkan output 1 dengan input 2A dari IC 74HC08 dengan menggunakan warna abu seperti ini. Input 2A, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menghubungkan input 2B dengan output 6 dari IC 74HC04 dengan menggunakan kabel berwarna biru tua. 6 seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menghubungkan output 2 dengan input 2B dari IC 7408 dengan warna kuning. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kita akan memasuki tahap uji coba dari tabel kebenaran pos yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan menggunakan satu buah tabel kebenaran, yaitu tabel dengan nilai logika. Untuk A-nya itu 0, untuk B-nya itu 1, dan untuk D-nya itu adalah 0. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menghubungkan terlebih dahulu untuk kabel untuk input A-nya. Nah, dimana di sini kita akan menggunakan warna pink, yaitu dengan cara menghubungkan input 2A dari rangkaian IC 74HC32 dengan input 1 dari IC 74HC04. Nah,
kemudian dihubungkan ke kutub negatif dari papan rangkaian. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menghubungkan input 2 dan input 2 dari IC 74HC04 dengan menggunakan kabel berwarna ungu ke bagian kutub negatif dari papan rangkaian. Maksud saya ke kutub positif dari papan rangkaian. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu saya akan menghubungkan input 6 ini ke bagian negatif dari papan rangkaian. Seperti ini. Nah, apabila sudah kita merangkai seperti ini, maka kita dapat melakukan start simulasi, yang dimana kita bisa klik dan kita lihat hasilnya. Karena tadi menyala, di sini saya coba mencari alternatif lain, apakah ada yang salah di dalam pemasangan kabel atau bagaimana. Dan tetap masih menyala, jadi saya coba ada beberapa kabel yang salah, mungkin saya pasang. Nah, seperti ini. Coba saya start simulasi. Nah, dapat kita lihat dari beberapa kali saya mencoba, beberapa kali ternyata hidup. Ternyata saya salah di dalam menghubungkan kabel, yang dimana bahwa dari Nah, ini merupakan hasil yang benar karena tadi saya menggunakan tabel gerbang logika 010, maka kita dapat lihat bahwasannya pada hasil ini yaitu di sini berwarna hitam, tidak menyala atau bernilai logika 0, dikarenakan untuk input A ini dihubungkan dengan kutub negatif yaitu bernilai 0. Kemudian untuk input B ini berwarna ungu ini dihubungkan dengan kutub positif dari papan rangkaian yaitu berwarna ungu. Dan yang kemudian untuk kutub D-nya itu berwarna coklat dan dihubungkan dengan kutub negatif pada papan rangkaian, maka akan menghasilkan bernilai logika 0. Dan untuk tabel kebenaran ini dinyatakan benar karena menghasilkan nilai logika 0 dengan besar pada power supply itu sebesar 5 volt dan untuk bawah itu 54,7. Nah, sekian untuk rangkaian gerbang bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerbang NAND 2 input.
Nah, baik, untuk percobaan yang kedua itu yaitu mengenai gerbang NAND 2 input. Sama seperti percobaan yang pertama tadi, di sini saya akan menggunakan beberapa alat tambahan, yaitu yang pertama itu ada breadboard small atau papan rangkaian yang kita tarik ke area kerja. Kemudian kita akan menggunakan power supply. Di sini sebanyak satu power supply. Kemudian kita akan menggunakan IC 74HC00 di sini sebanyak 2 buah. Selanjutnya itu ada resistor. Dan yang terakhir itu ada LED. Nah, untuk LED di sini saya akan menggunakan warna merah. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu pasangkan IC pada papan rangkaian. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita pasangkan terlebih dahulu kabel. Pasangan kabel yang berasal dari power supply, yang dimana untuk kabel untuk kutub positif itu saya menggunakan kabel berwarna merah, sedangkan untuk kutub negatif itu saya akan menggunakan kabel berwarna hitam. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita pasangkan kutub ke-14 atau VCC, pin ke-14 atau VCC pada masing-masing IC ke kutub positif dari papan rangkaian. Di sini saya akan menggunakan kabel berwarna merah juga. Seperti ini. Kemudian untuk untuk pin ke-7 atau ground itu kita hubungkan ke kutub negatif di papan rangkaian dengan menggunakan kabel berwarna hitam. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita pasangkan lampu LED pada papan rangkaian seperti ini, dan di bawah dan untuk resistor ini terletak di bawah dari katoda seperti ini. Nah, untuk penghubungnya itu di sini saya akan menggunakan warna hijau. Dihubungkan ke kutub negatif. Dan selanjutnya untuk anoda, di sini saya akan menggunakan warna hitam, dan dimana nantinya akan dihubungkan ke output 2 dari IC 74HC00. Nah, seperti ini. Apabila ini sudah selesai terangkai, maka kita akan merangkai ke tahap selanjutnya. Itu untuk tahap selanjutnya itu kita akan merangkai untuk output 1. Untuk output 1 ini akan dihubungkan dengan input 1A dari IC sebelahnya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan menghubungkan output 4 dengan input 3A dengan menggunakan warna hijau, warna kuning. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan menghubungkan output 3 dengan
input 1B dengan menggunakan warna putih. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan menghubungkan input 1 dengan input 2A dan dihubungkan juga kembali dengan input 2B. Di sini saya akan menggunakan warna abu-abu. Kita akan hubungkan terlebih dahulu ke input 2A. Kemudian setelah itu dari input 2A ini kita akan menghubungkannya ke input 2B. Seperti ini. Nah, apabila ini sudah jadi, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap tabel kebenaran POS dengan tabel kebenaran 2 input. Nah, baik, di sini saya akan melakukan tabel kebenaran dengan tabel kebenaran POS pada gerbang dan 2 input. Dan dimana di sini saya akan menggunakan tabel kebenaran 1. Yang pertama itu ada untuk input A itu bernilai 0, untuk input B itu bernilai 1, dan untuk input D itu bernilai 1 yang dapat kita lihat pada layar. Nah, yang warna ungu ini merupakan input dari input A, kemudian yang ungu ini merupakan input B, yang coklat ini merupakan input D. Yang dimana untuk input A itu dihubungkan dimulai dari input 4A, kemudian dihubungkan ke input 4B, yang kemudian dihubungkan ke input 1A, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan kutub negatif dari papan rangkaian. Selanjutnya untuk input B, yang dimana akan dihubungkan melalui dari input 1B ke kutub positif dari papan rangkaian. Dan untuk yang terakhir itu untuk input D itu akan dihubungkan dari input 3B menuju ke kutub positif dari papan rangkaian. Nah, dari sini kita akan melakukan start simulasi, yang dimana kita dapat lihat pada layar bahwasanya lampu tersebut tidak menyala yang disebabkan oleh nilai logika yang dihasilkan dari papan rangkaian tersebut adalah 0. Nah, sekian dari praktikum gerbang dan 2 input ini. Selanjutnya kita bisa melakukan percobaan-percobaan lainnya untuk menguji tabel kebenaran yang sudah kita buat. Nah, baik, sekian presentasi dari saya mengenai minimisasi rangkaian logika dasar dengan POS standar dengan menggunakan rangkaian gerbang bebas dan gerbang NAND 2 input. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam melakukan rangkaian dan terdapat banyak kekeliruan dalam rangkaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.